Nah, hamil disebut kurhan, berperang disebut kurhun. Apa maknanya itu? Hamil dan berperang itu nilainya sama. Laki-laki dapat pahala jihad, dapat pahala mati syahid dengan berperang. Kalau dia mati, dia syahid. Kalau dia pulang, tidak mati, semua dosa diampuni. Ibu-ibu yang hamil juga begitu. Kalau dia mati dalam keadaan hamil, melahirkan atau menyusui, maka seperti berperang, dia mati syahid. Ya. Jadi orang yang mati melahirkan, yang mati hamil, mati syahid. Karena kurhun seperti berperang. Kalau dia tidak mati, dosanya diampuni. Sebagaimana orang yang kembali daripada medan perang. Dan bahkan ibadah hamil dan melahirkan itu jauh lebih hebat daripada berinfak dan salat. Mengurai rahasia Al-Quran melalui makna dan mabna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para pemirsa program Makna dan Mabna yang dimuliakan Allah, kembali kita lanjutkan bahasan kita tentang bangunan dan struktur kata dan kalimat di dalam Al-Quran, serta makna dan pesan di balik bangunan dan struktur kata dan kalimat di dalam ayat-ayatnya tersebut. Kali ini kita akan bahas dua ayat, surat Maryam ayat 31 dan surat Al-Ahqaf ayat yang ke-15. Kita baca surat Maryam ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati madumtu hayya. Nabi Isa berkata, Dia Allah telah menjadikan saya seorang yang diberkahi di mana saja saya berada. Dan Dia memerintahkan saya mengerjakan salat dan berzakat selama saya masih hidup. Itu artinya surat Maryam ayat 31. Al-Ahqaf ayat 15. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsanan. Hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahran hatta iza balagha ashuddah wa balagha arba'ina sana qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi zurriyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Dan kami telah perintahkan manusia agar berbuat baik kepada kedua ibu bapaknya. Ibunya yang telah mengandungnya dalam keadaan payah, melahirkannya dalam keadaan payah, hamilnya dan menyapihnya selama 30 bulan. Sampai apabila dia telah mencapai usia yang kuat dan sempurna, ketika dia sudah mencapai usia 40 tahun, maka manusia berkata, Ya Tuhan, berikan saya petunjuk bagaimana saya bersyukur atas nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepada saya, dan bagaimana saya bersyukur kepada kedua orang tua saya, dan bagaimana saya beramal saleh yang Engkau redai, dan jadikan saleh saya dan keturunan saya. Sesungguhnya aku bertobat kepada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang yang berserah diri. Nah, itu artinya surat Al-Ahqaf ayat yang ke-15. Apa yang menarik dari ayat ini? Ya, surat Maryam 31 dan surat Al-Ahqaf 15. Kedua ayat ini itu sama-sama berisi perintah Allah. Yang satu perintah Allah ke Nabi Isa, yang satu perintah Allah ke kita, umat Nabi Muhammad. Nah, perintah Allah ke Nabi Isa itu agar mengerjakan salat dan membayar zakat. Ya, wa awsani bis salati waz zakati. Allah perintahkan saya salat dan membayar zakat. Ya, itu artinya salat sudah dikerjakan sebelum ya Nabi Muhammad diutus, ya semua umat mengerjakan salat ya sejak Nabi Adam. Ini salah satu buktinya. Nah, di Al-Ahqaf 15 itu perintah berbakti kepada orang tua. Wa wassaynal insan biwalidayhi ihsanan. Apa yang menarik
ketika Allah memerintahkan manusia salat, yang perintahnya ke Nabi Isa, maka perintah salat itu katanya ausa wa ausani bis salah. Jadi kalau diperintah salat, maka perintah salat itu ausa. Ausa itu dari kata wasa, wasa itu artinya wasiat atau pesan. Ketika Allah memerintahkan manusia berbakti kepada ibu bapaknya, itu polanya wassa wa wassainal insana. Ausa dan wassa itu secara morfologi itu sama-sama kata kerja bentuk mazid satu huruf namanya. Ditambah satu huruf dari aslinya 3 huruf. Wasa. Wasa, asalnya wasaya itu, ya, wasa. Lalu menjadi ausa atau wassa. Ya. Timbangannya fa'ala menjadi af'ala atau fa'ala. Dua-duanya disebut mazid satu huruf. Ya, kata kerja pola tambahan satu huruf yang maknanya ta'diyah. Menjadikan kata kerja itu sebagai kata kerja yang membutuhkan objek atau disebut dengan transitif namanya. Ya, secara sintaksis sama, dia disebut muta'addi atau kata kerja yang transitif membutuhkan objek. Tetapi secara semantik itu berbeda antara ausa dan wassa. Bedanya apa? Ausa dengan menambah alif di awal af'ala itu maknanya daf'ah wahidah wa mahdudah. Jadi ausa itu sekaligus dan waktunya terbatas. Ya, itu kenapa ketika Allah menyebutkan turunnya Al-Quran di malam Qadar sekaligus dari Lauh Mahfuz ke langit dunia, maka Allah menggunakan anzala. Nanti baca Al-Qadar, ya, surah Al-Qadar yang satu, ya, yang pertama itu inna anzalnahu fi lailatul qadar. Jadi inna anzalna, kami turunkan Al-Quran. Bagaimana turunnya? Sekaligus. Allah turunkan dari Lauh Mahfuz ke langit dunia, ke langit yang terdekat dengan dunia ini, itu sekaligus di malam Qadar. Karena disebutkan waktunya malam Qadar namanya mahdudah. Jadi kalau af'ala, ausa itu maknanya terbatas. Ya, terbatas dan sekaligus. Kalau fa'ala, wassa itu maknanya tadrij, ya, dan taksir, dan ghaira mahdudah. Maknanya banyak, perlahan-lahan dan tanpa batas. Misalnya begini, baca surah Al-Hijr ayat 9. Ketika Allah menyebutkan Al-Quran turun bertahap dalam waktu 23 tahun sesuai dengan kebutuhan umat, maka Allah tidak menggunakan anzala tapi nazzalna. Coba perhatikan, ya, Al-Hijr ayat 9. Inna nazzalna az-zikrah. Nah, kami yang telah menurunkan Al-Quran sebagai pelajaran, zikir. Jadi Al-Quran itu sebagai pelajaran turunnya tadrij, bertahap, dan taksir banyak dan butuh waktu yang panjang. Ghaira mahdudah, tidak dibatasi pada hari, siang, atau malam seperti Lailatul Qadar saja, tidak. Karena itu Allah menggunakan kata nazzalna ketika Al-Quran turun sebagai az-zikir, karena tadrij, bertahap, dan taksir banyak, membutuhkan waktu yang panjang. Nah, kita kembali ke surat Ali Imran dan surat Maryam tadi, ayat 31, dan surat Al-Ahqaf ayat yang ke-15. Kenapa perintah salat itu ausa? Wa ausani bis salati waz zakati. Ketika Allah memerintahkan salat dan zakat, maka itu kata kerjanya ausa, mazid satu huruf dengan tambah alif, yang maknanya tadi apa? Daf'ah wahidah, sekaligus, dan mahdudah, terbatas, ada batasnya. Dan kenapa ketika Allah memerintahkan bakti kepada orang tua, itu wassaina al-insan, bukan ausa, bukan ausaina, tapi wassaina dengan mentasdidkan sad atau fa atau ain fi'il namanya. Untuk menunjukkan mana apa? Tadrij, taksir, dan ghaira mahdudah. Banyak, perlahan, bertahap, dan tanpa batas.
Nah, kenapa perintah salat itu ausani bis shalah waz zakah? Perintah salat dan perintah zakat itu ausa untuk menunjukkan salat dan zakat itu dikerjakan di waktu-waktu tertentu. Ada batas-batasnya. Kalau salat ada namanya kitaban mauquta. Ada waktu-waktunya. Di luar waktu itu kita tidak salat. Ya, yang wajib maksudnya ini. Ya, kalau kita 5 kali subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, mahdudah. Karena salat itu pengerjaannya ada batas-batas waktu, dikerjakan di satu waktu, maka ausah. Perintahnya ausah. Zakat juga begitu, karena zakat kan tak tiap hari berzakat. Berzakat itu sekali setahun, ada haul namanya. Itu pun kalau mencapai nisab, ambang batas minimal. Karena zakat dikerjakan sekaligus dan itu waktunya terbatas, ada hitungan masanya, maka perintah zakat ausani. Tapi kalau berbakti pada orang tua, itu bukan ausa, wassa. Kenapa? Karena berbakti pada orang tua ibadah yang tanpa limit. Tidak sekarang, tidak besok, tidak kemarin. Berbakti pada orang tua itu ghaira mahdudah. Taksir banyak. Dan dia terus tadrij, taksir. Dan ghaira mahdudah. Jadi kalau dikatakan wa ausainal insan biwalidayhi ihsana, maka kita hanya berbuat baik mungkin sekali setahun saja kepada orang tua kita. Karena ausah. Atau mungkin kita berbuat baiknya mungkin hari ini saja, besok boleh enggak. Atau kita berbuat baiknya pagi saja, siang enggak, malam enggak. Karena mahdudah. Itu sifatnya anzala, apa sifatnya kata kerja timbangan af'ala, anzala, ausa. Mahdudah. Ada batasnya. Kalau Allah mengatakan wa ausaina al-insan biwalidayhi ihsanan, itu artinya berbuat baik kepada orang tua itu ada limitnya. Ada batas-batasnya. Nah, ketika Allah menggunakan kata wassa, maka tanpa batas. Berarti perintah berbakti pada orang tua jauh lebih hebat, lebih kuat daripada perintah salat dan zakat. Zakat, salat kewajiban, iya. Tapi kewajiban pada orang tua lebih lagi. Makanya cara membacanya ditasdidkan, wassa. Wassa itu ada tekanan, tasdid namanya, syiddah, ada kekuatan. Untuk menunjukkan ini perintah yang lebih serius ketimbang ibadah kepada Allah. Itu makanya begini. Kalau ada orang sedang salat, ya, tiba-tiba ibunya memanggil, sebagian mengatakan dia harus menghentikan salatnya, ya selama waktunya masih panjang, dan menyahut ibunya. Kenapa? Karena ibunya wassa. Karena kalau salat ausa. Ya memang begitu. Kalau kalau dengan Allah urusannya gampang, tinggal istighfar saja. Dengan orang tua urusan tidak segampang itu. Reda Allah tergantung reda mereka. Itu kenapa ketika kita sedang salat, ibu kita memanggil kita, sudah, putuskan salat dulu. Ya, itu bedanya kenapa perintah salat itu ausa, mazid satu huruf dengan menambah alif di awal, ausa, dan kenapa ketika perintah berbuat baik pada orang itu wassa, dengan mentasdidkan ain fi'ilnya namanya, wassa untuk menunjukkan mana syiddah. Ini perintah yang sangat keras, yang sangat kuat. Nah, ada hal yang menarik juga. Ketika Allah perintahkan berbuat baik pada orang tua, yang orang tua itu baik, saleh, maka ihsanan. Wa wasainal insana biwalidayhi ihsanan. Tapi coba perhatikan Al-Ankabut, ya, Al-Ankabut ayat yang ke-8, ya. Wa wasainal insana biwalidayhi husna. Beda ya. Kami perintahkan manusia berbuat baik pada orang tuanya. Nah, berbuat baik pada orang tua di Al-Ankabut ayat yang ke-8 itu husna. Berbeda dengan yang di surat Al-Ahqaf ayat 15, ihsanan. Apa bedanya? Kalau ihsanan mazid. Masdar mazid satu huruf. Ahsana yuhsinu ihsanan. Mazid. Mazid itu artinya plus. Plus. Lebih. Kalau husnan itu masdar dari mujarrad namanya. Asli 3 huruf. Hasuna, yahsunu, husnan. Mujarrad itu artinya apa? Standar, biasa, standar. Kalau ihsan, plus. Plus. Kenapa berbakti pada orang tua di Al-Ankabut itu husnan, tidak ihsanan seperti di surat Al-Ahqaf? Karena
Orang tua di surah Al-Ankabut ini orang tua yang syirik, yang kafir. Makanya dilanjutkan yaitu wa in jahadaka litusyrika bima laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Kalau orang tuamu memaksamu berbuat syirik, ya tidak usah kau patuhi. Tapi tetap berbuat baik yang wajar dan standar. Itu kenapa di Al-Ankabut ini tidak ihsanan. Tetapi yang di surat Al-Ankabut, di surat Al-Ahqaf ayat 46 ayat 15 tadi, itu ihsanan. Kenapa? Karena orang tuanya baik, orang tuanya saleh. Saleh orang tuanya. Ya. Karena orang tuanya baik, seagama, seiman, maka berbuat baiknya plus. Makanya dijadikan ihsanan. Tapi kalau orang tuanya kafir, berbeda keyakinan, bahkan memaksa kita untuk berbuat kafir pula, tetap berbuat baik, tapi berbuat baiknya standar saja. Husnan, bukan ihsanan. Nah, kata Allah ada yang menarik. Ibunya hamil, kurhan. Hamalathu ummuhu kurhan. Kurhan itu artinya sesuatu yang tidak enak, ya. Sesuatu yang tidak disukai itu kurhan. Makruh itu sesuatu yang dibenci artinya. Ya karena tidak menyenangkan, berat. Ya karena berat orang kan tidak suka. Hamil itu perkara yang sangat berat. Nah, perkara yang sangat berat disebut kurhan. Dan menariknya, kata yang sama disebut Allah untuk berperang di jalan Allah, mengangkat senjata berperang. Nanti baca di Al-Baqarah ya 216 ya. Al-Baqarah 216 kata Allah kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum. Diwajibkan atas kamu berperang, yang berperang itu adalah sesuatu yang kamu ya benci, sesuatu yang berat, kurhun, berat. Nah, hamil disebut kurhan, berperang disebut kurhun. Apa maknanya itu? Hamil dan berperang itu nilainya sama. Laki-laki dapat pahala jihad, dapat pahala mati syahid dengan berperang. Kalau dia mati, dia syahid. Kalau dia pulang, tidak mati, semua dosa diampuni. Ibu-ibu yang hamil juga begitu. Kalau dia mati dalam keadaan hamil, melahirkan atau menyusui, maka seperti berperang, dia mati syahid. Ya. Jadi orang yang mati melahirkan, yang mati hamil, mati syahid. Karena kurhun seperti berperang. Kalau dia tidak mati, dosanya diampuni. Sebagaimana orang yang kembali daripada medan perang. Dan bahkan ibadah hamil dan melahirkan itu jauh lebih hebat daripada berinfak dan salat. Coba perhatikan. Di At-Taubah ayat 53. At-Taubah 53 ya. Kul anfiku tau'an au karhan. Berinfaklah kamu sukarela atau dengan berat hati. Nah, berat hati dalam berinfak disebut karhan. Tadi hamil kurhan. Karhan dan kurhan sama-sama masdar dari kariha. Kariha, yakrahu, masdarnya bisa kurhun, bisa karhun. Tadi hamil berperang kur dengan mentambahkan kafnya. Sementara berinfak karhan, berat tapi dengan menfathahkan kafnya. Itu artinya hamil jauh lebih besar pahalanya daripada bersedekah, berinfak. Karena berinfak fathah, karhan, lebih ringan fathah. Kalau dhammah itu berat, maka disebut dhammah. Dhammah itu artinya berkumpul berat. Coba perhatikan di surah Ar-Ra'd ayat 15 ya. Ar-Ra'd 15. Walillahi yasjudu man fis samawati wal ard taw'an wa karhan. Bersujudlah semua penduduk langit dan penduduk bumi kepada Allah dalam keadaan ya sukarela atau merasa berat. Nah, ibadah seperti salat itu ada sujud, itu berat. Tapi beratnya salat karhan, bukan kurhan. Beratnya hamil kurhan. Beratnya perang kurhan. Karena nyawa taruhannya. Kalau berinfak, nyawa tidak ada masalah, sebenarnya harta saja. Kalau salat, ya tidak ada masalah dengan nyawa kita, sekedar sujud saja. Itu artinya hamil melahirkan itu pahalanya, kebaikannya jauh lebih besar daripada berinfak ataupun ibadah-ibadah lainnya. Karena itu perempuan tidak dibanyakkan ibadahnya. Ibadah perempuan itu cukup salat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, lalu dia patuh ke suaminya, dan cukup dia merawat anaknya. Dia melahirkan anak-anaknya dan merawat anak. Itulah ibadah terhebat bagi seorang wanita. Itu kenapa hamil dan melahirkan disebut dengan kurhan. Sebagaimana perang disebut kurhan. Tapi sujud, salat, karhan. Berinfak, sedekah, karhan.
dengan fathah. Nah, itulah ya hebatnya ya bakti kepada orang tua, ya makan melebihi ibadah-ibadah mahdah nilainya. Begitu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.